Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di Masjid Restal ini untuk mengikuti kajian rutin yang selalu kita laksanakan di hari Minggu pagi. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga atas bimbingannya kita bisa memiliki kekuatan iman Islam kita. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian bersama Pak Ustadz Adi yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa terus melaksanakan kajian-kajian dengan berbagai topik yang insya Allah bisa menjadi ilmu, ya, ilmu yang sangat bermanfaat walaupun hanya sebentar dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang kita kejar selama setiap satu minggu gitu ya. Sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini gitu ya, bersama Pak Ustadz Adi. Namun insya Allah justru ini adalah ilmu yang paling bermanfaat buat kita sebagai bekal kita nanti di akhirat. Kepada Pak Ustadz Adi, kami persilakan. Nanti seperti biasa akan ada tanya jawab mungkin Pak Adi sebelum kita akhiri, dan kemudian nanti insya Allah seperti biasa kita juga tutup dengan kegiatan jasmani, yaitu breakfast bersama.
Kepada Pak Ustadz tadi kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja kali ya. Iya, pakai itu aja. Enak. Ya. Dan minumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja deh. Ya, insya Allah saya mengandalkan ini display, jadi ya, tolong kalau bisa diposisikan supaya bisa melihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita coba ini. Pelan itu. Enggak, coba dulu, coba dulu. Enggak, saya coba dulu. Mencoba boleh tuh, dan gimana jadi? Tes 1 2 tes. Jauhin dikit. Karena pelan itu. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Gimana ya? Lanjut. Ya baik. Ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid kita tercinta ini di Ahad pagi subuh yang dingin ini di winter Juli ini gitu ya. Nah kalau kita melihat ke belakang pada bulan Juli, kalau dipaskan gitu ya, pada bulan Juli tahun 622, jadi di bulan Masehinya itu bulan Juli tahun 622 Masehi, saat itulah terjadi peristiwa hijrah. Hijrah itu kalau dipaskan terjadinya bulan Juli 622 Masehi, ketika Rasulullah dan para sahabat harus pindah dari kampung halamannya, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari tempat main kecilnya, dari tempat berusahanya gitu ya, dari segala macamnya, harus meninggalkan itu semua dan pindah ke sebuah tempat yang baru, mulai hidup baru lagi dari nol gitu ya. Nah, karena panggilan dakwah, karena menjaga keislaman mereka. Nah, itu yang kita jadikan patokan akhirnya sebagai bulan hijriah gitu ya, bulan mulainya tahun keislaman. Mungkin pakai ini sih, agak andeng kayaknya Pak Badal. Oh iya. Baik, ya insya Allah kalau dulu saya setelah lulus S1 tuh ngajar cukup lama ya, 6 tahunan. Nah, saya biasanya sebelum ngajar tuh bikin pre-test dan post-test setelahnya. Nah, supaya tahu gitu ya, paling enggak yang kita ajari itu ada manfaatnya enggak, maksudnya ada yang diambil nggak dari peserta gitu ya, dari student. Artinya kalau misalkan setelah pelajaran post testnya, nah itu lebih bagus dari sebelumnya, lebih mengerti, ya berarti ada yang diambil. Kalau sama berarti lewat aja gitu ya. Nah, kalau jadi berkurang, nah berarti kesalahan gurunya ya, menyesatkan artinya. Nah, terus kalau di IT itu, nah kita bicara IT dikit. Nah, di sini ada Dr. Choi nih, ahli IT. Itu ada yang namanya TDD. Jadi apa namanya? Tes
driven development. Nah, kira-kira gini. Jadi ceritanya maksudnya gini. Selingan dulu ya sebelum kita mulai ke sini. Jadi kalau misalkan kita bikin software atau program gitu ya. Nah, misalkan kita bikin sesuatu, taruh misalkan kita bikin software kalkulator lah, paling gampang ya. Kalkulator itu ada di handphone, ada di komputer, di mana-mana ya. Nah, kita bisa bikin gini dulu. Kita bikin kalkulator itu softwarenya ya. Dia bisa berfungsi menjumlahkan. Jadi kalau kita masukin 1 tambah 2, nah kita tekan sama dengan harusnya hasilnya 3. Atau pengurangan gitu ya, 4 kurang 2, nah tekan sama dengan keluarnya harusnya 2, dan seterusnya. Bisa perkalian, bisa pembagian, ya tergantung makin kompleks. Terus habis kita bikin udah selesai, nah baru kita tes gitu ya, kita tes. Nah kalau dia berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan, ya berarti jalan. Tapi ada juga pendekatannya agak berbeda gitu ya. Kita mulai dari ngetes dulu, belum bikin apa-apa udah ngetes gitu ya. Jadi saya mau ngetes 1 tambah 2 sama dengan berapa gitu ya. Ya pasti gagal, pasti failed, karena belum ada yang dibikin gitu ya. Nah terus habis itu baru kita bikin fungsi untuk menjumlahkan gitu ya. Nah habis kita bikin, kita tes lagi. Nah sekarang berhasil. Nah kita jadi punya fungsi 1 tambah 2, punya fungsi penjumlahan. Terus kita tes lagi, sekarang pengurangan 4 kurang 2 gitu ya. Dites lagi pasti gagal karena kita belum bikin apa-apa gitu ya. Nah dan seterusnya. Habis itu kita bikin. Nah jadi kita bikin sesuatu itu di drive dari ngetes duluan gitu ya. Nah itu pendekatan lain, namanya test driven development. Nah kita bisa juga kayak gitu ya. Kalau kita bahas sesuatu gitu ya, nah kita mulai dari bertanya dulu. Nah kita tanya dulu, kita tes dulu gitu ya. Nah habis itu, habis kita tes, kita mungkin belum tahu, nggak bisa jawab apa-apa gitu ya. Nah habis itu kita bahas tentang hal itu yang kita mau jawab itu. Nah kita drive dari pertanyaan gitu ya. Nah terus berikutnya tambah lagi pertanyaannya gitu ya. Nah terus kita belum bisa jawab lagi, baru kita bahas lagi. Nah nanti kita habis itu bisa jawab, harusnya kayak gitu. Nah kita mulai seperti itu. Nah hari ini insya Allah kita akan bahas satu hal yang sebuah cuplikan dari sejarah Islam gitu ya, yang sangat banyak dibahas oleh para sejarawan. Salah satu periode gitu ya, salah satu kisah yang menjadi banyak pelajaran di dalamnya gitu ya, yang diambil oleh kaum muslimin setelahnya gitu ya. Nah judulnya saya ambil dari sebuah buku gitu ya, dari bab sebuah buku kayak karangan Khalid Muhammad Khalid gitu ya, buku tahun 80-an dulu, yang menuliskan sejarah dalam bentuk seperti puisi gitu ya, kondisinya gitu. Jadi sangat bagus untuk membangun ruhiyah gitu ya, buku itu ya, bukan sekedar kronologi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya dan seterusnya, tapi dia mengambil pelajaran sekaligus membangun ruhiyah gitu ya. Nah buku itu menuliskan, dia menuliskan beberapa hal, ada tentang sahabat, ada tentang Khalifatul Rasyidin gitu ya dan seterusnya. Jadi kalau kita waktu itu minggu lalu Ustadz Fat udah membahas tentang Muharram dan segala macamnya gitu ya. Nah harusnya kita udah tahu pengetahuan itu ya. Nah sekarang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nah kalau kita udah berpuasa waktu itu, ini kan masih bulan Muharram ya, tanggal 14 gitu ya, atau 13 gitu ya, tergantung perhitungan gitu ya. Nah apakah puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu, nah itu untuk memperingati wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada yang menjawab? Iya atau tidak? Ini true or false? False ya. Jadi
puasa Asyura itu sendiri, nanti kita bahas satu-satu. Nah, udah waktu itu ya, udah tentu aja udah dipelajari minggu lalu. Nah, ada yang disebut dengan bulan haram yang dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan diteruskan oleh Rasulullah gitu ya. Ketika sudah Islam gitu ya, ada 4 bulan haram yang terus ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran gitu ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang berturut-turut, dan satu lagi bulan Rajab yang di dalamnya kebiasaan orang Arab dahulu mereka nggak boleh berperang di bulan ini gitu ya. Nah, dalam Islam 4 bulan ini lalu dimuliakan juga menjadi bulan-bulan gitu ya, di mana ibadah dilipat gandakan, dan kalau berbuat dosa juga pembalasannya lebih gitu ya, karena ini adalah bulan-bulan yang diharamkan gitu ya, kondisinya gitu. Nah, Muharram adalah salah satu di dalamnya. Nah, di dalamnya selain bulan ini bulan haram, Rasulullah kebiasaan ketika dari dalam hadis disebutkan gitu ya, kebiasaan bahkan sebelum hijrah, bahkan sebelum ke Madinah, Rasulullah biasa berpuasa di tanggal 10 gitu ya, maka dibilang Asyura. Nah, dalam salah satu hadisnya, ada beberapa hadis yang membahas tentang Asyura ini. Nah, puasa Arafah, puasa yang saat haji itu ya, akan menghapus doa setahun lalu dan setahun yang akan datang, dosa ya. Nah, beliau juga menjawab keistimewaan tentang Asyura. Nah, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu gitu ya. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, nah, terlihatlah oleh Rasulullah dan para sahabat ternyata orang-orang Yahudi punya kebiasaan berpuasa juga ya di tanggal 10, karena ternyata tanggal 10 itu adalah saat dibebaskannya Musa, itu adalah saudaraku gitu ya. Nah, maka udah kita jadikan, kita tambah lagi ya kekuatan itu ya. Sebelumnya Rasulullah sudah menyatakan untuk berpuasa dengan keistimewaan seperti ini gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan itu, nah tambah istimewa lagi gitu ya, kondisinya gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan gitu ya? Nah, tentu saja sangat banyak peristiwa sejarah yang terjadi gitu ya tanggal 10 Muharram itu. Nah, salah satunya yang paling besar gitu ya, dan paling menyedihkan untuk umat Islam adalah wafatnya gitu ya, syahidnya Husain, cucu Rasulullah gitu ya, di Karbala itu ya. Itu ternyata juga tanggal 10 Muharram gitu ya. Tapi puasa itu yang kita bilang Asyura bukan untuk itu gitu ya. Nah, itu ada banyak peristiwa lain yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Bahkan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu juga terjadi di bulan Muharram gitu ya, kondisinya gitu. Oke. Yang pertama udah lewat ya. Nah, sekarang tes yang kedua. Nah, siapa khalifah pertama di kekhalifahan Bani Umayyah? Nama siapa? Muawiyah siapa? Bin Abu Sufyan ya. Betul. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama di kekhalifahan Bani Umayyah gitu ya. Nah, dalam sejarah Islam nanti kita lihat setelah Rasulullah gitu ya memimpin umat Islam, lalu diteruskan oleh Khalifatur Rasulullah gitu ya. Khalifah itu artinya penerus. Nah, makanya terus disebut sebagai Khalifatur Rasulullah, ya penerus Rasulullah. Nah, Abu Bakar disebut sebagai Khalifatur Rasulullah gitu ya. Nah, ketika berpindah ke berikutnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, nah orang jadi berpikir lagi, berarti ini namanya Khalifatur Rasulullah gitu ya, penerus dari penerusnya Rasulullah gitu ya. Nah, terus diubah aja namanya, kalau enggak nanti berturut-turut begitu terus ya, Khalifatur Rasulullah gitu ya. Nah, akhirnya di zaman Umar masyarakat muslim menyebutnya sebagai Amirul Mukminin, pemimpin itu gitu ya. Nah, tapi mereka semua adalah para khalifah, para penerus kepemimpinan gitu ya, atau pemimpin bagi umat Islam. Nah, kalau kita ngelihat sejarahnya, nah berhubungan yang kita hubungkan dengan silsilahnya Rasulullah gitu ya. Yang namanya Quraisy itu nanti kalau ke atasnya lagi ada yang bikin gitu ya sampai ke Nabi Ismail kan ya. Nah, itu namanya Fihr bin Malik
tapi dia sering disebut dengan panggilan Quraisy gitu ya. Nah itu terus itu ya, kalau disebutkan gitu ya, ada Ghalib, ada Lui, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay dan seterusnya ya, sampai Abdul Manaf gitu ya. Nah di Abdul Manaf itu orang baru banyak membahas, karena setelah Abdul Manaf lah banyak gitu ya yang akhirnya terlibat di peristiwa sejarah ketika Rasulullah gitu ya mendakwahkan Islam. Jadi ada yang namanya Abdus Syam, anaknya gitu ya, ada namanya Hashim. Nah Hashim ya kalau kita teruskan itu Abdul Muthalib gitu ya, kakeknya Rasulullah, yang terkenal gitu ya, terjadi peristiwa pasukan gajah itu, beliau saat itu adalah pemimpin Mekah gitu ya, Abdul Muthalib. Lalu punya anak banyak, salah satunya adalah Abdullah. Nah dari Abdullah inilah lahir Rasulullah gitu ya. Nah di situ jalur Rasulullah. Sementara banyak pamannya Rasulullah gitu ya, saudara-saudaranya Abdullah ini, salah satunya adalah Abbas. Nah diteruskan ke bawah lagi gitu ya nanti. Nah itulah yang terus menjadi cikal bakal dari adanya kekhalifahan Abbasiyah gitu ya, dinamai dari nama pemimpinnya yang pertama itu Abul Abbas itu. Nah sementara dari Abdus Syam itu ada anaknya yang namanya Umayyah gitu ya. Nah di Umayyah ini terus nanti ada Abul Al-Ash gitu ya, ada Affan, ada Utsman. Nah Utsman ini salah satu sahabat Rasulullah gitu ya, yang kita pernah bahas ketika perjanjian Hudaybiyah waktu itu. Makanya beliau dikirim oleh Rasulullah ke Mekah gitu ya, ketika sebelum masuk Mekah Rasulullah dan para sahabat, karena kedekatan Utsman dengan pemimpin saat itu yaitu Abu Sufyan, karena mereka sama-sama dari Bani Umayyah gitu ya. Nah kita lihat Umayyah yang satunya punya anak Harb, lalu ada Abu Sufyan, lalu Muawiyah. Nah Muawiyah bin Abu Sufyan inilah nanti yang jadi khalifah setelah gitu ya, keempat Khulafaur Rasyidin yang terus memerintah di kalangan umat Islam gitu ya, yang terus kita kenal dengan nama kekhalifahan Bani Umayyah yang berlangsung sekitar 100 tahun. Bayangin ya, 100 tahun. Nah terus nanti diteruskan oleh kekhalifahan Abbasiyah yang kira-kira 600 sampai 700 tahun gitu ya. Bayangkan bagaimana peradaban Islam saat itu ya, menguasai dunia 100 tambah gitu ya, 600-700 tahun gitu ya, luar biasa. Nah itu jadi jawaban pertanyaan yang tadi betul ya, Umayyah bin Muawiyah bin Abu Sufyan gitu ya. Kadang-kadang kebalik-balik ya, Umayyah itu nama kakeknya di sini gitu ya, jadi nama Bani, sebenarnya nama pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan gitu ya. Nah jadi kalau kita ngelihat khalifah di Bani Umayyah yang lengkap, nah kira-kira ini ya, jadi ada 14 dari Muawiyah, terus nanti diteruskan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah ketika Yazid bin Muawiyah memerintah inilah terjadi peristiwa Karbala itu gitu ya. Nah yaitu wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu an di 10 Muharram gitu ya. Jadi jauh setelah Rasulullah gitu ya berpuasa Asyura dengan para sahabat gitu ya, di tanggal 10 Muharram. Nah baru terjadi peristiwa ini. Jadi makanya tadi jawaban yang tadi, kalau ditanya apakah puasa Asyura karena wafatnya, itu bukan. Itu sebuah peristiwa yang terjadi memang di tanggal yang sama, tapi puasa Asyura itu bukan karena itu gitu ya. Nah terus kita lanjut ke tes berikutnya. Nah siapakah yang disebut sebagai Khalifah Rasyidin kelima? Siapa? Siapa yang jawab? Umar bin Abdul Aziz. Wah, betul Pak. Jadi kalau kita ini pendapat para ulama gitu ya. Jadi kalau 4 khulafah gitu ya, khilafah yang kekhalifahan yang ada setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu disebut sebagai khalifah yang lurus gitu ya, khalifah Rasyidin 1, 2, 3, 4. Nah setelah itu gitu ya,
kan jadi raja-raja kan ya, kondisi gitu. Jadi dari keturunan-keturunannya gitu ya. Nah, tapi ada satu khalifah yang terus luar biasa dan dia menyamai gitu ya kondisinya gitu ya, membuat seperti apa yang terjadi di kekhalifahan yang 4 itu. Nah, makanya terus para ulama menyebutnya sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Ya, dialah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita ngelihat tadi lagi, balik lagi ke turunannya. Nah, beliau itu ada di ke-8 sini gitu ya, kondisinya gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat setelah Muawiyah gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat lagi ke keturunan yang tadi. Nah, di Bani Umayyah tadi kita bilang ada Abu Al-As, ada Harb. Nah, di Abu Al-As ini Utsman bin Affan itu ada di situ ya. Nah, tapi dia juga punya anak namanya Hakam. Nah, di Harb itu punya anak namanya Abu Sufyan yang jadi pemimpin Mekah ketika terjadi Fatuh Mekah gitu ya. Anak orang terakhir yang jadi pemimpin Mekah sebelum semua orang musyrik Quraisy masuk Islam gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Abu Sufyan ini, itu nanti ada Muawiyah. Nah, dia yang jadi khalifah pertama di Bani Umayyah gitu ya. Lalu dia menunjuk ke Yazid anaknya. Nah, jadi namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang ini namanya Yazid bin Muawiyah gitu ya. Nah, terus Yazid ini punya anak namanya Muawiyah lagi gitu ya. Nah, jadi memang kadang di buku sejarah menyebutnya sebagai Muawiyah II gitu ya. Nah, nanti ada Yazid II lagi karena di bawah sini ada namanya Yazid lagi gitu ya, di bawahnya Abdul Malik. Nah, terus jadi di sini namanya Muawiyah bin Yazid. Nah, setelah Muawiyah bin Yazid ini, nah kekuasaan pindah ke sebelah sini gitu ya, di jalur yang lain dari Bani Umayyah, yaitu ke Marwan bin Hakam. Jadi sepupunya Muawiyah gitu ya. Nah, dari Marwan ini terus mengalir ke bawahnya gitu ya. Jadi justru Bani Umayyah itu walaupun mulainya dari Muawiyah, tapi setelahnya gitu ya, itu ada di jalur Marwan bin Hakam ini gitu ya. Nah, Marwan bin Hakam terkenal ketika dia menjadi bendahara di zaman Utsman bin Affan gitu ya, kondisi gitu. Nah, dari Marwan ini terus muncul Abdul Malik, khalifah berikutnya gitu ya. Nah, Abdul Malik itu punya saudara gitu ya. Jadi Marwan itu punya anak lagi namanya Abdul Aziz. Nah, anaknya Abdul Aziz ini nanti yang kita sebut sebagai Khalifatul Rasyidin kelima gitu ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi ini masih habis Marwan itu nanti Abdul Malik, habis Abdul Malik diteruskan ke anaknya Al-Walid. Al-Walid diteruskan sama adiknya gitu ya, Sulaiman. Nah, baru dari Sulaiman pindah ke Umar bin Abdul Aziz gitu ya, gitu. Jadi ngikutin yang ini tadi. Nah, kalau kita ngelihat pembahasan kita sekarang menitik beratkan ke sini sebentar gitu ya, kondisinya gitu. Nah, kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya, karena para ulama sangat banyak menuliskan tentang Umar bin Abdul Aziz ini gitu ya. Nah, makanya salah satunya disebutkan dalam satu buku sebagai dia adalah mukjizat Islam gitu ya. Ya, jadi di tengah kondisi Bani Umayyah gitu ya, kondisi gitu yang kalau kita lihat ya biasalah kalau udah jadi raja-raja gitu ya, keluarganya segala macam gitu ya. Nah, kondisinya kayak gitulah gitu ya. Nah, salah satu hal gitu ya, kondisi gitu yang dia ucapkan ketika dia diangkat nantinya gitu ya, yaitu kalau saya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, tinggalkanlah, jangan diikuti, dan tetaplah berpegang teguh pada kebenaran itu saja gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat pertama gitu ya, dari silsilah beliau, nah beliau adalah nyebutnya apa ya, cicit ya. Jadi bukan cucu langsung dari Umar bin Khattab, tapi anaknya cucu ya, cicit. Jadi Umar bin Khattab itu buyutnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Umar bin Khattab itu punya anak gitu ya, ada berapa ya. Nah, salah satu yang paling kita sering dengar gitu kan, Abdullah bin Umar, yang menjadi juga yang juga sahabat gitu ya, sudah ada di zaman Rasulullah, dan dia menjadi salah satu ulama gitu ya, kondisinya gitu. Nah, di samping banyak sahabat yang lain. Nah, salah satu yang terkenal dari Umar itu kan
dia pernah lagi perjalanan sama sahabat, terus berhenti di satu daerah, tiba-tiba dia senderan aja di pohon itu gitu ya. Ngapain kamu Abu Umar? Saya juga nggak tahu ngapain, tapi Rasulullah melakukan ini gitu ya, kayak gitu. Nah itu jadi bagaimana dia pengennya melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Nah terus ada anaknya lagi yang namanya Asim. Nah Asim ini terus menikah dengan yang namanya Fatimah. Nah ini yang menarik, kalau pernah dengar cerita gitu ya, ketika zaman Umar bin Khattab, beliau adalah yang sangat terkenal gitu ya, kondisi itu di Kekhalifatul Rasyidin sekelilingnya gitu ya, untuk melihat bagaimana kondisi anak rakyatnya semua gitu ya. Nah salah satu yang dia dengar waktu gitu ya, waktu dia keliling itu adalah ada salah satu rumah gitu ya, ada percakapan antara seorang anak perempuan dengan ibunya gitu ya. Nah ternyata mereka penjual susu. Terus ibunya bilang gitu ya, nah untuk jual ini, nah biar dapatnya agak banyakan gitu ya, campur aja susunya dengan air gitu ya, kondisi gitu. Nah terus Fatimah itu, yang ternyata nanti namanya Fatimah gitu ya, bilang gitu ya, oh nggak boleh bu gitu ya, Khalifah melarang itu gitu ya, itu namanya curang gitu ya, kondisi gitu. Kita bilangnya jual susu tapi ternyata susu campur air gitu ya. Nah lalu ibunya bilang, oh Khalifah kan nggak tahu gitu ya. Nah Khalifah nggak tahu ibu, tapi Robnya gitu ya, Tuhannya Khalifah itu tahu. Nah Umar mendengar itu ya, luar biasa gitu ya. Nah besoknya langsung nyuruh anaknya Asim untuk mencari tahu siapa gitu ya penghuni rumah itu, dan setelah tahu tentang kondisi itu, maka Asim itu diminta untuk menikahi gitu ya, lamar langsung dia gitu ya, karena dia adalah seorang wanita soleh gitu ya. Nah dari pernikahan itu lahirlah seorang anak gitu ya, yang namanya Laila. Nah kadang disebut juga Umi Asim. Nah terus Laila ini menikah dengan keluarga dari Bani Umayyah gitu ya, yaitu tadi Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam itu gitu ya. Nah dari perkawinan inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Nah Abdul Aziz bin Marwan ya sama seperti semua gitu ya, tokoh-tokoh atau keluarga Bani Umayyah gitu adalah orang yang sangat kaya gitu kan gitu, karena mereka sedang berkuasa. Nah apalagi ketika gitu ya, abangnya gitu ya, abangnya kan Malik gitu ya, Abdul Malik bin Marwan itu sedang menjadi khalifah gitu ya. Nah Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur di Mesir, tapi dia agak berbeda dari kondisi Bani Umayyah yang lain gitu ya, dari keluarga-keluarga Bani Umayyah yang lain. Dia sangat gitu ya mementingkan tentang kesolehan, tentang ilmu gitu ya. Nah sehingga itu menurun pada anaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika kecil, dia minta kepada bapaknya, kirimkan aku ke Madinah gitu ya, untuk belajar dengan para ulama. Kita tahu sendiri bahwa Madinah adalah tempat setelah Rasulullah dan para sahabat menetap di sana, maka bermunculan gitu ya semua ulama gitu ya, orang-orang soleh gitu ya dan pintar menetap di Madinah dan turun temurun gitu ya. Makanya nggak heran ketika salah satu imam mazhab, yaitu Imam Malik, itu menjadikan amal Madinah. Jadi kalau kita ngelihat gitu ya, ketika menentukan hukum fikih, para ulama kan menentukan dari dasar hukumnya dulu kan. Nah semuanya sepakat, pertamanya Al-Quran kan, kalau ada di Al-Quran, terus sunnah gitu ya, atau hadis gitu ya. Nah lalu berikutnya ini yang jadi perbedaan di antara para ulama mazhab gitu ya. Nah kalau di Syafi'i kan ada qiyas, ada ijma gitu kan ya, kan saya gitu. Nah tapi Imam Malik lain, dia memilih sebagai amal Madinah. Amal Madinah itu jadi kebiasaan atau amal-amal orang-orang Madinah itu bisa menjadikan dasar hukum gitu ya. Karena beliau bilang, lah karena Rasulullah dan para sahabat itu tinggal di sini, jadi keturunannya pun gitu ya pasti masih mengamalkan orang-orang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Maka itu dia jadikan sebagai dasar hukum gitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini terus minta belajar di Madinah gitu ya, kondisinya gitu. Nah, di sekelilingnya masih ada sahabat yang masih umurnya cukup panjang gitu ya, seperti
kakeknya gitu ya, adik kakeknya lah gitu ya, bilang Umar bin Abdullah bin Umar itu masih ada gitu ya. Nah terus ada sahabat-sahabat lain yang umurnya masih itu, yang ketika Rasulullah ada mereka masih muda gitu ya, tapi masih hidup saat ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah, kalau dibilang dia bukan sahabat, kalau dalam golongan itu dia adalah tabiin. Jadi kan ada setelah Rasulullah ada yang namanya sahabat, yaitu orang-orang, kalau didefinisikan oleh para ulama gitu ya, sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dan berinteraksi dengan Rasulullah dan mereka Islam. Karena banyak orang yang bertemu dan berinteraksi dengan Rasulullah tapi bukan Islam, itu namanya bukan sahabat. Abu Jahal dan lain-lain gitu ya. Nah ada juga yang sejaman dengan Rasulullah tapi nggak pernah bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Seperti Wais Al-Qarni itu ya, yang disebut Rasulullah nanti suatu masa gitu ya akan ada orang yang datang ke sini, kondisinya kayak gini-gini disebutkan ya. Nah minta doa sama dia gitu ya. Nah itu dia di zaman itu gitu ya, tapi nggak pernah ketemu Rasulullah. Umar baru ketemu gitu ya, kondisinya gitu. Nah terus setelah itu ada orang-orang yang bertemu dengan sahabat gitu ya, dan berinteraksi dengan sahabat gitu ya. Nah orang-orang ini nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Nah mereka disebut dengan tabiin gitu ya. Nah jadi Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu tabiin. Nah dari kecilnya gitu ya, dia sudah menunjukkan bagaimana keinginan dia untuk belajar di Madinah gitu ya, kondisinya gitu. Nah sehingga terlihat dari banyak orang gitu ya, biasanya gitu ya, para penguasa atau orang-orang dari Bani Umayyah gitu ya, namanya juga keluarga kerajaan gitu ya. Nah pengennya glamor lebih banyak gitu ya. Nah tapi beda dengan Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi dia sudah terkenal dari kecil gitu ya di kalangan masyarakat Madinah, bagaimana dia tuh beda dengan orang-orang lain gitu ya. Dari keluarganya dia sangat pengen belajar tentang ilmu, dan dia juga sangat soleh gitu ya. Nah bahkan gitu ya, nah kalau kita ngelihat gitu ya, bapaknya gitu ya, Abdul Aziz kuncinya gitu, ketika menitipkan dengan orang, dia menitipkannya dengan ulama gitu ya, seorang ulama di Madinah yang namanya Saleh bin Kaisan gitu ya. Nah ulama ini sangat terkenal dengan kondisi gitu ya, dengan apa yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Bahkan dia salah satu gitu ya, nah yang dia tuliskan gitu ya, saya belum pernah mendengar tentang seorang yang demikian besar rasa takutnya kepada Allah melebihi anak ini gitu ya, bahkan di usianya gitu ya, ketika masih anak-anak kondisinya gitu. Nah salah satu gitu ya yang terkenal yang dituliskan oleh para sejarawan adalah suatu saat Umar bin Abdul Aziz gitu ya terlambat sholat jamaah di masjid gara-gara kelamaan nyisir rambut. Gara-gara kelamaan nyisir rambut gitu ya, dia jadi terlambat nih bang ya, cuman terlambat sholat jamaah di masjid. Nah terus dilaporkanlah oleh gurunya ini Saleh bin Kaisan ke bapaknya gitu ya, Abdul Aziz. Langsung bapaknya memerintahkan cukur botak gitu ya, Umar bin Abdul Aziz supaya nggak ngurusin rambut lagi gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat bagaimana bapaknya juga menerapkan gitu ya kondisi itu, sehingga terbangun gitu ya jiwa kesolehannya gitu ya. Nah Umar bin Abdul Aziz ketika dewasanya terus menikah dengan sepupunya ya, kalau kita bisa bilang, karena anaknya dari Abdul Malik bin Marwan, jadi anak pamannya ya, itu sepupunya ya, yang namanya Fatimah juga. Nah lalu dia ketika Khalifah bin Abdul Malik menjadi ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, dia diangkat menjadi wali kota dan hakim di Madinah, yang sangat disukai oleh penduduk Madinah karena mereka tahu bagaimana kesolehan Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Nah kalau kita nanti ada mungkin dalam bahasan lain yang sering dibahas juga oleh gitu ya sejarawan, ada seorang yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi gitu ya. Syekh As-Sirqodi itu membahas khusus gitu ya kondisinya gitu, bagaimana kehidupan beliau. Nah kalau kita lihat gitu ya, saat itu kan masih zaman tabiin ya, jadi sangat banyak orang-orang yang soleh, dalam artian mereka hafal Al-Quran gitu ya, sholatnya luar biasa gitu ya. Nah Abdul Malik itu termasuk itu ya, Abdul Malik bin Marwan itu termasuk itu. Sama juga dengan Hajjaj bin Yusuf, itu juga dia hafal Al-Quran, bahkan dibilang gitu ya,
salah satu pendapat yang bilang bahwa Quran yang kita punya sekarang ini yang ada barisnya, awalnya kan nggak ada baris. Kayak kalau kita ngelihat buku bahasa Arab aja sekarang gitu ya, ya mereka memang yang biasa gitu ya, nggak ada barisnya. Nah itu yang bikin ada barisnya biar orang non Arab itu bisa baca, itu Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi. Nah itu salah satu pendapat yang nah tapi ketika dia dijadikan panglima di zaman Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya gitu ya, setelahnya dia sangat kejam bahkan terhadap para sahabat gitu ya. Nah bukan cuman kejam biasa gitu ya, pembunuhan yang dilakukan itu luar biasa banyak. Nah salah satu yang terkenal adalah bagaimana dia membunuh Abdullah bin Zubair gitu ya, ketika Abdullah bin Zubair ada di Mekah saat itu. Nah terus masih ingat ya, Abdullah bin Zubair itu adalah anaknya Zubair bin Awam yang salah satu 10 orang yang dijanjikan masuk surga, dan ibunya adalah Asma binti Abu Bakar yang anaknya Abu Bakar gitu ya, radhiyallahu an. Nah kalau kita ngelihat ini sampai jam ini ya 10 menit lagi. Nah kalau kita ngelihat jadi kondisi itu yang terus menjadikan dia ketika nantinya gitu ya, ketika nantinya dia diangkat menjadi khalifah, dia luar biasa gitu ya, takutnya akan kondisi bagaimana Bani Umayyah gitu melakukan kekejaman dan semena-mena ya sebelumnya gitu ya, kondisi gitu ya, dalam banyak hal. Nah bahkan dia mengungkapkan ini gitu ya. Nah kalau saja gitu ya semua umat itu nanti didatangkan dengan seluruh dosa mereka, terus Bani Umayyah itu datang dengan satu orang hajat saja, nah itu dosa-dosanya udah jauh melebihi dosa mereka semuanya gitu ya. Bagaimana pendapatnya mengungkapkan kondisi itu gitu ya. Nah ketika dia menjadi khalifah, nah ini juga banyak ceritanya sampai bagaimana dia bisa menjadi khalifah gitu ya. Nah mungkin di saat lain gitu ya kalau kita ngelihat. Nah tapi ketika dia menjadi khalifah, dia luar biasa gitu ya. Pendekatan yang dilakukan itu berbeda dengan bagaimana khalifah-khalifah yang lain di keluarganya gitu ya. Dia melakukan pendekatan musyawarah dengan keadilan dan kebenaran gitu ya. Jadi bukan dengan tangan besi gitu ya, seperti yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya gitu ya, kondisinya gitu. Nah menghapuskan semua hak-hak istimewa dari keluarganya gitu ya, dan semuanya dimasukkan ke Baitul Mal. Salah satu yang kalau kita sering dengar gitu kan ya, bagaimana ketika anaknya datang malam-malam gitu ya ke kamarnya, terus nanya kamu mau diskusi apa gitu ya, tentang keluarga ya gitu ya. Oh ya udah kalau gitu lampu ini saya matiin dulu karena lampu ini lampu negara gitu ya, kondisi gitu. Nah kalau bisa kayak sampai seperti itu ya, kondisinya gitu. Nah sampai akhirnya ketika suatu saat gitu ya ditanyakan gitu ya, atau orang-orang ingin menyebarkan zakat, itu sudah susah mencari orang yang mau menerima zakat karena udah saking gitu ya, taraf hidupnya meningkat gitu ya, dan kesolehan rakyatnya gitu ya meningkat, sehingga orang banyakan yang memberikan zakat dibandingkan yang menerima zakat gitu ya. Nah sehingga pembantunya waktu ditanya bagaimana keadaan rakyat kita gitu ya, nah tinggal kita bertiga aja nih ya, Anda, saya dan keledai ini gitu ya. Nah nyebutin yang melarat katanya gitu ya. Nah sampai kondisinya seperti itu gitu ya, kondisinya kita lihat. Nah ada banyak hal lain ya, selain bagaimana pendekatannya di dalam rakyatnya sendiri, tapi juga jangan salah ketika dia juga termasuk orang yang sangat menjaga gitu ya kekhalifahannya, sampai salah satu ketika ada gitu ya seorang prajurit yang ditangkap oleh waktu itu Romawi, ada Romawi. Nah terus terdengar oleh beliau. Nah langsung beliau menuliskan surat kepada Romawi itu gitu ya. Nah kalau Anda tidak lepaskan gitu ya prajurit itu, nah maka saya akan kirimkan pasukan besar yang barisan depannya udah nyampe ke tempat Anda, tapi barisan belakangnya masih ada di tempat saya gitu. Nah sampai seperti itu ya kondisinya gitu. Nah kalau kita lihat
ada sangat banyak lagi gitu ya yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Nah, cuman ya seperti itulah kondisi manusia gitu ya. Ketika mereka udah terbiasa dengan kemewahan, nah terus tiba-tiba tersentak dengan bagaimana Umar bin Abdul Aziz gitu ya memerintah. Nah, keluarga sendirinya yang enggak itu ya, yang enggak suka gitu kondisinya gitu, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi gitu ya. Nah, beliau wafat cuman gitu ya. Nah, dan memerintah hanya 2 tahun 5 bulan gitu ya kondisinya gitu. Nah, waktu yang sangat singkat, tapi dari waktu yang sangat singkat ini ternyata gitu ya, luar biasa yang beliau telah lakukan gitu ya, yang menjadi catatan sejarah gitu ya kondisinya gitu. Nah, dan menjadi pelajaran, bahkan banyak hal-hal yang oleh para ulama fuqaha ya, para fikih yang mengambil pendapat-pendapat beliau gitu ya sebagai ahli, karena beliau bukan saja khalifah tapi juga ulama gitu ya kondisinya gitu. Nah, baik, sebagai hal yang terakhir, nah kalau kita ditanya sekarang, nah ada 4 imam mazhab yang besar ya. Tentu saja sangat banyak mazhab. Nah, yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu mazhabnya namanya mazhab Hanafi, yang banyak ada di sekitar kita gitu ya, karena beliau paling banyak pengaruhnya ya di Turki, India, Pakistan gitu ya, Bangladesh. Nah, di sekitar kita tuh banyak gitu ya. Nah, sementara kalau Imam Malik itu yang kedua, mazhab kedua adalah Maliki, yaitu dari Imam Malik, itu banyaknya di Afrika Utara gitu ya, kondisi gitu. Jadi nah kalau Syafi'i ya kita tahu sendiri ya, di Asia Tenggara, Sri Lanka gitu ya, masuk. Nah, itu Syafi'i, atau Yaman gitu ya, kondisi gitu. Nah, kalau ditanya sekarang, nah itu ya 2 ya, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal, yaitu Hambali. Nah, siapa di antara 4 itu yang hidup semasa kekhalifahan Bani Umayyah? Kalau di urutan yang tuanya gitu ya, ya Imam Abu Hanifah dulu, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal gitu ya. Nah, yang hidup di zaman kekhalifahan Bani Umayyah adalah 2 imam yang pertama. Nah, 2 imam yang pertama itu hidup di 2 kekhalifahan gitu ya. Jadi di akhir-akhir kekhalifahan Bani Umayyah lahirlah Imam Abu Hanifah yang terus muncul gitu ya, pendapat beliau yang dijadikan acuan banyak orang, yaitu yang terus jadi mazhab Hanafi. Nah, terus setelahnya ada di Madinah ya. Kalau Imam Abu Hanifah ini di Baghdad. Nah, sementara Imam Malik ini di Madinah. Nah, baru beliau hidup sampai zaman kekhalifahan Abbasiyah ya. Nah, baru nanti di zaman Abbasiyah muncul ada Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i ini mulanya dari beliau lahirnya di Palestina kan ya, di Gaza itu. Nah, terus banyak berkeliling ya. Beliau ke Mekah, ke Madinah, berguru ke Imam Malik dan seterusnya ya, bahkan ke Baghdad. Terakhirnya meninggalnya di Mesir gitu ya. Makam beliau adalah di Mesir. Nah, terus ada Imam Ahmad gitu ya bin Hambal yang juga di Baghdad gitu ya. Nah, ini antara 4 imam ini saling berguru ya. Jadi imam yang paling tua itu nanti punya punya murid. Nah, gitu ya. Nah, Imam Syafi'i berguru sama itu gitu ya. Nah, Imam Malik itu nanti punya murid juga ya, Imam Syafi'i punya murid Muhammad bin Hambal. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Nah, terakhir, nah kita tanya sekarang gitu ya. Nah, pelajaran apa yang tadi kita ambil? Nah, jadi siapa khalifah kedua di kekhalifahan Bani Umayyah? Yang kedua sekarang, tadi pertanyaan pertama kan? Yazid bin Muawiyah ya. Yang kan pertama tadi Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Terus true or false? Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai khalifah Rasyidin keempat. False ya. Jadi disebut sebagai yang kelima gitu. Nah, true or false? Umar bin Abdul Aziz adalah menantu Abdul Malik bin Marwan. True ini. True ya. Jadi dia menikah dengan anaknya
Abdul Malik bin Marwan dengan sepupunya ya, bisa gitu. Nah, jadi berapa tahun dan bulan masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tadi? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 5 bulan ya, sekitar itu ya, bisa gitu. Nah, kekhalifahan Umayyah itu di mana pusat pemerintahannya? Iya, di Damaskus yang sekarang itu Syria itu ya. Di Damaskus. Jadi kalau ketiga, jadi Abu Bakar dari Rasulullah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum memerintah dari Madinah. Ketika Ali, beliau memerintah dari Kufah, pindah ke Kufah ya. Nah, terus ketika Bani Umayyah pindah ke Damaskus. Nah, ketika Bani Abbasiyah pindahnya ke Baghdad. Bisa gitu ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Adi yang sudah menyampaikan secara detail nih ya, terutama mengenai silsilah nih ya, yang buat kita bagus ya untuk tahu nih, karena bisa menjadi referensi buat kita kalau kita mau melihat bagaimana silsilah itu berperan dalam terutama khalifah kita ini. Untuk kita masih ada waktu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin dari Bapak-bapak satu pertanyaan, Ibu-ibu satu pertanyaan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya Pak Ustadz tadi. Ini sebagai ini take away nih Pak Ustadz tadi. Ntar dulu, ibu-ibu dulu, ibu-ibu ada yang mau tanya? Ibu-ibu juga nggak ada yang tanya, jadi wah saya boleh bertanya nih Pak Haji. Hah? Ada? Ada yang mau tanya? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Sudah. Oh, enggak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan tentang 10 Muharram. Tadi itu dikatakan banyak sekali yang terjadi pada bulan Muharram atau 10 Muharram itu. Apakah 10 Muharram itu Nabi Muhammad sudah puasa sebelumnya, atau pada waktu dia melihat orang Yahudi saja berpuasa kemudian baru mulai dia puasa tanggal 10 itu? Karena sesudahnya tadi kalau tidak salah itu dikatakan orang Ustadz mengatakan Nabi Muhammad mengatakan bahwa kita orang Islam lebih atau dia atau lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram itu gitu. Apa sebelumnya apa sebabnya Nabi Muhammad baru waktu itu mengatakan kita lebih berhak? Apa sebelumnya Nabi Muhammad itu belum berpuasa tanggal 10 Muharram atau belum sudah? Nah, kalau dari pendapat para ulama, beliau sudah dan para sahabat sudah diminta untuk berpuasa bahkan sebelum hijrah gitu ya, kondisi gitu. Jadi ya ini salah satu kondisinya. Ada hadis lain gitu ya dari Aisyah yang menyebutkan bahwa beliau sudah memerintahkan itu sebelum hijrah. Jadi karena keistimewaannya gitu ya. Nah, ketika bahkan hampir seperti wajib. Nah, ketika turun puasa Ramadan, nah terus Rasulullah bilang gitu ya, nah yang wajib bagi kita adalah puasa Ramadan ini. Sementara untuk yang 10 Muharram gitu ya, nah silahkan yang ingin melakukannya dan atau tidak gitu ya, nggak masalah gitu ya, karena itu adalah tapi menjadi keistimewaan tersendiri gitu. Nah, ketika beliau hijrah kan yang ya ketemu dengan para gitu ya Yahudi itu adalah ketika di Madinah, ketika setelah hijrah. Nah, beliau mendengar tentang itu dari Yahudi. Nah, ditambah lagi. Maksudnya keistimewaannya jadi bertambah lagi karena beliau mendengar itu gitu ya, kondisinya gitu.
Jadi bukan kalau dari para ulama bilang bukan karena itu gitu ya, bukan karena mendengar itu menjadi pijakannya, tapi ketika mendengar itu menjadi tambahan lagi gitu ya. Bahkan di hadis lain bukan cuman itu, Rasulullah menyebutkan ketika Nabi Nuh gitu ya berlayar gitu ya, dan karena wabah itu, nah mendaratnya itu pun di tanggal 10 Muharram gitu ya, kondisinya gitu. Dan ada bahkan disebutkan dalam riwayat lain gitu ya, bahkan ketika Adam diampuni gitu ya, kondisinya gitu, itu juga terjadi di tanggal yang sama gitu ya, kondisi itu. Nah bahkan ketika Nabi Isa gitu ya, kondisinya itu ada peristiwa lain juga, itu juga di tanggal yang sama gitu ya. Jadi ada beberapa peristiwa lain yang menjadikan puasa ini jadi lebih istimewa lagi gitu ya, kondisinya gitu. Nah tapi penyebabnya disebutkan oleh ulama bukan karena itu, jadi sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sebelumnya. Membuat gitu. Rasulullah menjadi bahwa tanggal 10 itu adalah lebih diutamakan untuk berpuasa, begitu ya? Iya, betul Bu. Betul. Nah di dalam salah satu hadis malah disebutkan Rasulullah bilang untuk tahun depan kita akan membuatnya berbeda gitu ya. Nah saya ingin berpuasa tanggal 9 dan 10, tapi para sahabat menyebutkan dari riwayat, tapi tahun depannya itu Rasulullah udah meninggal. Rasulullah cuma menyebutkan itu ya, sudah wafat. Tapi jadi itu juga dijadikan patokan sehingga berpuasanya nambah gitu ya, 9 dan 10 itu. Jadi itu puasa 10 Muharram itu adalah menghapus dosa setahun sebelumnya. Apakah itu dari Nabi Muhammad itu sendiri sebelum melihat Yahudi berpuasa atau gimana? Kalau hadis yang ini kemungkinan besar kalau dari riwayat yang saya baca gitu ya terjadi sebelum Rasulullah bertemu dengan atau mendengar riwayat Yahudi itu gitu ya. Jadi sudah menjadi istimewa sebelum hijrah. Gitu Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin dari saya mewakili dari Bapak-Bapak nih Pak, supaya balance nih Pak. Pertanyaannya pertanyaan refleksi nih Pak Ustadz. Jadi tadi cerita mengenai Abdullah bin Zubair gitu ya, menjadi khalifah. Nah itu tadi ceritanya itu adalah dia itu menjadi contoh itu Pak dalam Abdullah bin Zubair, bukan ya, menjadi tadi kita menjadi khalifah itu Pak ya. Nah itu dia bisa memerintah tapi hanya 2 tahun 5 bulan tadi itu Pak. Itu siapa Pak itu tadi? Oke. Nah itu yang cerita menariknya itu adalah dia mampu memberikan contoh bagaimana dia melakukan dalam itu sistem pemerintahan lah gitu ya, pemerintah yang jujur tadi kan banyak gitu Pak ya. Kemudian bagaimana dia mampu untuk membuat sebagai seorang pimpinan itu dia memperlihatkan menjadi contoh kan, contohnya begitu Pak ya. Tapi kontradiksinya itu adalah dalam keluarga sendiri ternyata dia tidak disukai gitu Pak, karena akhirnya keluarganya sendiri suffer gitu Pak ya. Nah kalau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak pemimpin-pemimpin yang bagus gitu Pak, cuman yang dia tidak mampu itu adalah justru dorongan dari anak dan istrinya gitu Pak. Nah kalau kita refleksikan sebenarnya ada nggak contoh yang bagus gitu Pak, dia mampu mengelola pemerintahan dengan baik, tapi dia juga mampu membuat anak dan istrinya paham gitu bahwa menjadi pemimpin itu harus seperti itu gitu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau dicontoh di Umar bin Abdul Aziz dari buku-buku itu, dia berhasil mengkondisikan istri dan anak-anaknya gitu ya. Maksudnya istri dan anak-anaknya bisa mengerti. Bahkan kalau kita ngelihat gitu ya di buku yang Muhammad Khalid itu, bahkan harta istrinya gitu ya, yang dulu didapat dari bapaknya yaitu Khalifah Abdul Malik, itu yang bukan hak dia gitu ya, itu diminta gitu ya, diajak bicara istrinya, diminta ini sebenarnya hak muslim, terus dimasukin ke Baitul Mal gitu ya, sampai segitunya.
Bahkan terus ada anaknya yang di buku yang sama gitu ya, bilang gitu ya, ayah saya pengen anting seperti anak-anak lain gitu ya. Nah terus sama beliau diambilkan bara api gitu ya, mau nggak antingnya tuh dari ini gitu ya, daripada kita masuk neraka gitu kondisi gitu. Nah kondisinya jadi sampai seperti itu ya kondisinya gitu. Jadi kalau ngeliat buku itu beliau berhasil mengkondisikan bahkan ditawarkan ke istrinya gitu ya, kalau kamu gitu ya udah nggak sanggup dengan kondisi ini, nah saya kasih pilihan gitu ya. Tapi istrinya bertahan gitu ya, maksudnya masih mau menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz gitu ya, walaupun kondisinya sangat berbeda gitu guys ya. Nah tapi keluarga besarnya yang lain, nah itu ternyata nggak bisa dikondisikan gitu guys. Nah itu yang mungkin jadi catatan, walaupun saat itu masih banyak ulama-ulama gitu ya yang membantu beliau gitu ya. Tapi ya itulah peristiwa sejarahnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin karena waktu juga yang sudah terbatas. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya dan sangat berharga nih Pak ceritanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu dan manfaat buat kita semua di pagi hari ini sudah hadir. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi nih Pak Adi dengan kajian-kajian lain, mudah-mudahan bisa berkesinambungan gitu ya, dari Ustadz Alfat kemudian Pak Ustadz Adi. Mungkin mudah-mudahan next week juga ada ada berkesinambungannya lah gitu dengan cerita ini.